Kalau kalian nonton video ini, kemungkinan besar kalian lagi penasaran banget tentang satu platform yang lagi digandrungi komunitas kripto untuk jadi sumber passive income. Apalagi nih ya, ketika token dari platform ini harganya sudah melebihi harga all-time high Bitcoin. Platform apa sih itu? Namanya Yearn Finance, yaitu salah satu platform untuk yield farming. Penasaran kan apa sebenarnya Yearn Finance dan gimana cara kerjanya? Hai, gue Kelvin dan gue akan jelasin semua tentang Yearn Finance di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Koinvestasi ya. Sebelumnya, gue mau kasih tahu kalau kita bakal ngadain giveaway. Mau tahu caranya? Tonton terus ya video kali ini. Buat yang belum tahu sama sekali tentang Yearn Finance, video ini pas banget nih buat kalian. Yearn Finance itu apa sih? Nah, seperti yang udah gue sebut di awal, Yearn Finance adalah salah satu platform yield farming, alias platform untuk mendapatkan keuntungan passive income menggunakan aset kripto. Mau tahu lebih detail tentang yield farming? Langsung aja cek video Koinvestasi yang bahas apa itu yield farming. Di video itu udah sempat disinggung sekilas bahwa Yearn Finance merupakan platform agregator yang memudahkan pengguna dalam mendapatkan income dari yield farming. Yearn Finance adalah agregator terdesentralisasi untuk layanan pinjaman seperti AV, compound, dan lainnya. Dan tujuannya untuk mengoptimalkan return yang akan didapatkan dengan menemukan layanan peminjaman yang paling menguntungkan. Kalian tahu nggak sih, Yearn Finance berguna banget bagi orang-orang yang nggak mau repot memilih strategi yield farming terbaik. Karena Yearn Finance akan melakukan itu secara otomatis loh. Awalnya, founder Yearn Finance membuat strategi Yearn Finance untuk penggunaan pribadi aja. Soalnya nih ya, sebelum ada Yearn Finance, pengguna DeFi harus memeriksa satu persatu keuntungan yang dihasilkan dari platform yang mereka gunakan. Konsep yang Yearn Finance bawa juga cukup sederhana guys. Pengguna cuma tinggal masukin kripto yang mereka punya ke dalam platform dan cari protokol yang kira-kira menghasilkan keuntungan yang banyak. Di Yearn Finance, pengguna juga dapat memindahkan kriptonya dengan mudah tanpa takut harus kena biaya gas tambahan. Nah, Yearn Finance sendiri memiliki token tata kelola yang disebut dengan YFI. Token ini berfungsi sebagai token pemungutan suara oleh konsensus di dalam protokol. Tentunya ini karena Yearn Finance bersifat desentralisasi. Jadi komunitas punya andil besar dalam protokol ini. YFI ini juga dirilis di awal peluncuran Yearn Finance ke publik dengan supply hanya 30.000 YFI. Karena token terbatas dan potensi perkembangan project Yearn Finance yang baik, harga YFI ini berhasil melampaui harga 1 BTC. Yearn Finance ini salah satu protokol yang ngasih banyak kemudahan buat penggunanya dari fitur-fitur yang platform ini tawarkan. Saat ini ada 5 fitur yang ditawarkan oleh Yearn Finance dengan masing-masing kegunaan. Ada Vaults, Earn, Zap, Cover, dan juga Stats. Nah, pertama ada fitur Vaults. Fitur ini digunakan untuk mencari kira-kira koin, strategi, dan juga liquidity pools mana yang menghasilkan return terbaik. Setelah itu ada fitur Zap yang memberikan penggunanya kemudahan untuk keluar masuk protokol Curve. Jadi, pengguna bisa lebih hemat biaya gas. Ada fitur Cover yang masuk ke dalam produk Yearn Finance, yaitu untuk mengamankan aset kripto pengguna dari aktivitas mencurigakan di dalam protokol. Ada juga Stats, gunanya buat ngelihat vaults mana yang kira-kira performanya paling baik dengan perkiraan ROI 3 harian hingga bulanan. Nah, yang terakhir dan yang biasanya digunakan oleh para investor buat ngedapetin passive income adalah fitur Earn dari Yearn Finance. Ngomongin fitur Earn ini, kita harus paham dulu nih gimana cara kerja dari fitur ini. Jadi, dalam Yearn Finance ini ada yang namanya Y token yang digunakan buat jadi perantara antara protokol-protokol DeFi. Sederhananya, kalau kita memasukkan misalnya token DAI ke dalam protokol, DAI tersebut akan berubah jadi Y DAI yang bisa dipindahkan ke berbagai protokol dengan entitas sebagai DAI itu sendiri. Begitu juga kalau kita memasukkan misalnya USDC, maka akan mendapatkan YUSDC. Y token inilah yang nantinya bisa digunakan untuk memaksimalkan return yang didapat di antara banyak protokol. Misalnya aja nih, kita masukin DAI, terus Yearn Finance melihat kalau platform pinjaman AV menawarkan hasil yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan platform lain, seperti Compound atau
DYDX. Nanti Yearn Finance ini akan dengan otomatis memasukkan kripto yang kamu miliki dengan liquidity pools yang ada di Aave dengan perantara YDAI tadi. Tenang aja guys, proses itu otomatis. Biasanya kita cuma harus nunggu keuntungan atau return yang kita hasilkan aja. Sekarang gue mau ngejelasin sedikit lebih dalam soal fitur Earn di Yearn Finance ini buat menghasilkan passive income dengan kripto yang kita punya. Dan sebelum masuk ke penjelasan tersebut, gue mau ngingetin lagi ke kalian. Video ini hanya bersifat edukasi dan bukan saran untuk trading dan investasi lainnya ya. Tetap pertimbangkan segala risiko yang ada. Terlebih, Yearn Finance sendiri masih dalam tahap pengembangan beta. Jangan lupa gunakan manajemen risiko yang kamu punya ya. Oke, balik lagi ke cara menghasilkan passive income dari Yearn Finance. Caranya kita tinggal masuk aja ke situs web Yearn Finance, terus koneksiin wallet yang kita punya. Pilihan walletnya juga banyak. Ada MetaMask, Coinbase Wallet, Trezor, dan lainnya. Di video ini kita akan pakai wallet MetaMask. Setelah memilih wallet yang akan digunakan, Yearn Finance akan tahu berapa saldo dari masing-masing aset pada wallet tersebut. Setelah itu, kamu tinggal memasukkan saldo dalam jumlah yang ingin kamu masukkan ke dalam protokol dengan tingkat bunga sekian persen. Biasanya nih ya, Yearn Finance bakal mengunci kripto tersebut selama beberapa saat agar bunga atau return yang dihasilkan juga semakin besar. Sekali lagi gue ingetin ya, bahwa semua ini dilakukan secara otomatis. Pengguna hanya harus memasukkan kripto ke dalam protokol. Jika pengguna ngerasa cukup sama keuntungan yang mereka miliki, mereka hanya harus melakukan klaim kripto mereka dan voila! Pengguna dapat passive income dari kripto yang mereka punya. Seperti yang udah gue janjiin di awal, kita mau kasih hadiah dengan total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Syaratnya gampang loh guys. Kalian cukup daftar di exchange Pintu dengan kode AFFIL431. Terus kalian subscribe channel YouTube Koinvestasi dan tulis email akun Pintu kamu dan alamat wallet IDRT ERC20 kamu di kolom komentar. Pemenang bakal dipilih secara acak dan diumumkan di Instastory Koinvestasi. Pastikan kamu follow juga ya. Giveaway berlangsung selama 7 hari sejak video ini tayang dan minimal ada 15 orang yang ikut berpartisipasi. Jadi pastiin nih kamu share video ini dan ajak teman-teman kamu untuk ikutan giveaway-nya. Tunggu apa lagi guys? Cepet ikutan giveaway-nya yuk! Nah, itu dia penjelasan dari gue tentang Yearn Finance di video kali ini. Dan buat kalian yang mau coba Yearn Finance, sebaiknya pelajari lebih lanjut protokol ini ya. Dan pastikan semua keuntungan dan juga risiko masuk ke dalam manajemen aset kalian. Jangan lupa juga buat komen terkait Yearn Finance atau pembahasan apa aja yang ingin kalian tahu di kolom komentar ya. Pastiin juga nih kalian share, like, dan subscribe channel Koinvestasi biar nggak ketinggalan di video-video berikutnya. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan. Lu tadi menggunakan simbol-simbol, gue bingung. Bola. Bola? Iya. Gitu? Iya.